Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Salva Sunarta dengan NPM 2406161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang sudah saya pelajari selama praktikum jaringan komputer ini. Modul pertama saya mempelajari NOS, Network Operating System. Pada modul ini kami itu mempelajari network device dasar seperti switch dan router. Nama switch ini tuh dia network device yang digunakan untuk menghubungkan end device, berbagai end device. Lalu ada selanjutnya router, mirip kayak switch tapi dia gunanya itu untuk membuat subnet dari setiap end device yang terhubung ke router ini, lalu uh, menghubungin setiap subnet yang tadi udah dibuat ke subnet lainnya. Lalu selanjutnya interface ini itu dia kayak titik koneksi atau port yang digunakan perangkat jaringan tadi itu. Interface ini ada fast Ethernet, gigabit Ethernet, dan serial. Yang tiga ini tuh biasanya pakai port RJ45. Terus selanjutnya modul 2 perkabelan ini. Pada modul ini tuh CS-nya kami ngerakit ngerakit kabel RJ45. Jadi tentunya itu kami di sini belajar tentang perkabelan. Kabel ini tuh ada banyak jenisnya, ada kabel koaksial, ada UTP atau untwisted pair, sama ini tadi sama aja tapi dia di shield buat melindungi dari noise, sama fiber optik yang ngetransmisiin sinyal lewat cahaya. Kalau tipe-tipenya ini juga ada yang straight through. Straight through ini harus sama tipenya di kedua ujungnya. Kalau ujungnya satunya A, yang satunya lagi juga harus A. Kalau B, yang satunya lagi juga harus B. Kalau crossover tuh dia harus beda. Jadi kalau satu ujungnya A, maka yang lainnya harus B. Itu aja. Selanjutnya ke modul 3, TCP UDP sama protokol analyzer. Di modul ini kami pelajari mengenai protokol jaringan di OSI model ini berfokus ke transport player kan, terutama TCP sama UDP. Nah, TCP ini yaitu merupakan transmission control protocol. Protokol ini tuh dia uh, berfokus pada connection oriented. Jadi protokol ini harus membangun koneksi dari kedua perangkat yang menjalin protokol ini terlebih dahulu. Lalu dia mementingkan urutan sama keutuhan data yang dikirim. Lalu ada selanjutnya UDP atau User Data Protocol. Beda sama UTP tadi, kalau ini nggak harus connection oriented tadi, jadi nggak harus terjalin dulu dua perangkatnya itu untuk menjalankan protokol ini. Dan dia juga itu mementingkan kecepatan daripada reliabilitas data. Selanjutnya, server dan analisis protokol. Di modul ini tuh kami mempelajari mengenai cara menggunakan atau mengaktifkan service-service pada server seperti kayak HTTP hosting, terus sama DHCP. Lalu selanjutnya subnetting. Di subnetting ini kami pelajari untuk membagi IP pool dengan efisien uh, supaya bisa maksimal penggunaannya. Kan kalau IPv4 itu kan dia IP poolnya terbatas, makanya dia perlu dibagi dengan efisien biar bisa mencakup semua kebutuhan IP kita. Lalu selanjutnya kita masuk ke VLAN. VLAN itu merupakan virtual local area network. Jadi itu dia subnetwork yang membagi perangkat secara virtual. Jadi misalnya ada banyak perangkat yang terhubung ke switch yang sama, itu dia secara fisik gak akan bisa dipisah jadi berbagai subnet karena tuh dia bakal terhubung ke interface yang sama di router karena keterbatasan fisik itu. Jadi kita perlu VLAN kalau mau ngebagi
end device itu jadi ke subnet yang berbeda. Kenapa sih kita perlu ngebagi itu? Ya alasannya biasanya untuk meningkatkan keamanan sama mempermudah manajemen. Lalu selanjutnya kita ke STP. STP ini tuh dia spanning tree protokol. Dia tuh pokoknya protokol uh, buat mencegah adanya loop pada topologi jaringan yang redundant. Yang selanjutnya Ether Channel. Ether Channel tuh dia metode untuk menggabungkan beberapa kabel atau port fisik jadi satu untuk menggandakan bandwidthnya sama redundant juga. Jadi kalau misalnya dikelompokin dua port ini dikelompokin jadi satu, maka dia bandwidthnya akan bertambah, ditambah misalnya ini 5 jadi 10. Terus juga kalau misalnya salah satu mati, dia otomatis yang satunya itu bakal menggantikannya. Lalu selanjutnya DHCP. DHCP ini dia protokol untuk Dynamic Configuration Protocol. Ini protokol untuk memberikan alamat IP ke end device secara otomatis. Jadi itu di sini prosesnya itu dia DHCP discover, pertama end device bakal ngirim pesan broadcast ke jaringan tersebut buat minta IP. Lalu server DHCP yang menerima broadcast itu bakal ngirimin offer. Lalu setelah offer itu diterima end device tersebut, dia bakal ngirimin balik DHCP request. Kalau dia udah setuju sama offer yang tadi dikirim, lalu selanjutnya setelah disetujui, maka akan di-acknowledge, maka dia dapat persetujuan untuk menggunakan alamat IP yang dikirim tadi. Selanjutnya masuk ke routing. Jadi routing ini tuh untuk kayak membuat jalur ke dan menghubungkan ke subnet-subnet lainnya. Jadi untuk routing ini tuh dia ada dua jenis, ada static routing sama dynamic routing. Static routing dulu dia intinya dia dikonfigurasi secara manual oleh network administrator. Kalau dynamic routing tuh dia dilakukan secara otomatis dengan protokol. Bedanya itu aja sih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.